Setelah 2 musim tanpa memenangkan satupun trofi, Real Madrid akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka tidak lagi ingin melakukan perbaikan kecil. Mereka ingin membangun ulang sebuah tim yang mampu kembali menguasai sepak bola Eropa. Dan untuk misi tersebut, mereka memanggil kembali sosok yang pernah membawa perubahan besar di Santiago Bernabeu, Jose Mourinho. The Special One datang dengan satu tugas utama, mengembalikan mentalitas juara Real Madrid. Selama 2 musim terakhir, masalah terbesar Madrid terlihat sangat jelas. Mereka terlalu mudah dihukum lewat serangan balik. Ketika kehilangan bola, lini belakang mereka sering terlihat rapuh. Mereka kesulitan menghadapi duel fisik, duel udara, dan pertandingan dengan intensitas tinggi. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan filosofi Mourinho. Karena itu, langkah pertama Mourinho adalah membangun ulang pertahanan. Dan dia langsung mendatangkan 3 pemain yang memiliki karakter sesuai dengan keinginannya. Ibrahim Konate, Denzel Dumfries, dan Marc Cucurella. Konate adalah tipe bek yang selalu disukai Mourinho. Kuat secara fisik, dominan dalam duel, cepat saat melakukan recovery, dan nyaman menghadapi penyerang lawan dalam situasi 1 lawan 1. Madrid membutuhkan bek seperti ini. Seorang pemain yang tidak panik ketika garis pertahanan mereka terbuka. Memang, musim terakhir Konate bukan yang terbaik. Namun, konteks harus dilihat. Musim sebelumnya, dia menjadi bagian penting dari Liverpool yang memenangkan Liga Inggris. Masalah cedera, kondisi tim, dan faktor pribadi membuat performanya menurun. Tetapi kualitas dasarnya tetap sama. Dan Mourinho percaya, Konate bisa menjadi pemimpin baru di lini belakang Madrid. Di sisi kanan, Mourinho memilih Denzel Dumfries. Bukan karena dia memiliki umpan seperti Trent Alexander-Arnold, tetapi karena dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Kekuatan fisik, energi, dan agresivitas. Dumfries adalah pemain yang bisa berlari sepanjang pertandingan, memenangkan duel udara, membantu serangan, sekaligus tetap disiplin ketika bertahan. Dia bukan sekedar bek kanan, dia adalah mesin yang terus bergerak di sisi lapangan. Dan kehadirannya memberikan solusi yang selama ini tidak dimiliki Madrid. Mereka tidak lagi harus mengorbankan pemain seperti Valverde untuk mengisi posisi tersebut ketika ada masalah. Kemudian ada Marc Cucurella, pemain yang mungkin paling cocok dengan karakter Mourinho. Cucurella adalah bek yang membuat lawan frustrasi. Dia agresif, dia tidak berhenti mengejar, dia berani melakukan tackle, dan dia memiliki energi untuk terus menekan sepanjang pertandingan. Dalam skuad Madrid yang sering dianggap terlalu bergantung pada bakat individu, Cucurella memberikan sesuatu yang berbeda, mentalitas pekerja keras. Namun dia bukan hanya pemain yang mengandalkan fisik, dia juga cerdas secara taktik. Dia bisa melakukan overlap untuk membantu serangan, atau masuk ke tengah untuk memberikan tambahan pemain di lini tengah. Fleksibilitas seperti inilah yang membuat Mourinho menyukainya. Dengan 3 pemain tersebut, Mourinho mengubah identitas pertahanan Madrid. Dari tim yang mudah diserang ketika kehilangan bola, menjadi tim yang lebih kuat, cepat, dan agresif. Namun Mourinho tahu, 1 musim tidak dimenangkan hanya dengan 11 pemain utama. Karena itulah, dia juga memperhatikan kedalaman skuad. Madrid sebelumnya sudah memiliki Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Carreras. Tetapi pemain-pemain tersebut memiliki karakter berbeda. Trent memiliki kualitas umpan luar biasa. Huijsen memiliki potensi besar menjadi bek tengah elit. Carreras memiliki kemampuan menyerang yang menarik. Namun Mourinho membutuhkan pemain yang bisa langsung memberikan kestabilan dalam pertandingan besar. Dan itulah alasan mengapa pemain seperti Konate, Dumfries, dan Cucurella tetap dibutuhkan. Setelah memperkuat pertahanan, Mourinho mengalihkan fokus ke lini tengah. Dan disinilah tantangan terbesar muncul. Karena selama bertahun-tahun, Madrid memiliki 2 gelandang yang hampir mustahil digantikan, Toni Kroos dan Luka Modric. Mereka bukan hanya pengumpan, mereka adalah pengendali permainan. Mereka tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus memperlambat pertandingan, dan bagaimana membuat tim tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Setelah kepergian mereka, Madrid masih memiliki banyak gelandang berbakat. Namun mereka kehilangan seorang pengatur ritme, seseorang yang mampu mengendalikan pertandingan. Karena itu, Bernardo Silva menjadi target yang sangat penting.
Pemain asal Portugal ini memiliki kualitas yang sangat langka. Ketika lawan menekan dengan 2 atau 3 pemain, Bernardo hampir tidak pernah panik. Dia mampu keluar dari tekanan, menjaga bola, dan membuat permainan kembali terkendali. Namun yang membuatnya semakin cocok dengan Mourinho adalah kerja kerasnya. Bernardo bukan hanya pemain kreatif, dia juga rajin melakukan pressing. Dia mau bertahan, dia mau melakukan pekerjaan kotor. Kombinasi antara teknik dan etos kerja inilah yang membuatnya sangat berharga. Di samping Bernardo, Mourinho ingin memberikan peran yang lebih jelas kepada Aurelien Tchouaméni. Selama beberapa musim terakhir, Tchouaméni sering bermain di berbagai posisi karena kebutuhan tim. Bahkan, dia harus mengisi posisi bek tengah ketika Madrid mengalami krisis cedera. Namun sekarang, Mourinho ingin mengembalikannya sebagai gelandang bertahan murni. Pemain yang berdiri di depan 4 bek. Pemain yang memutus serangan lawan. Pemain yang memenangkan bola agar pemain kreatif bisa bermain lebih bebas. Dalam banyak hal, perannya mirip seperti Claude Makelele ketika bermain di bawah Mourinho. Tidak selalu mendapatkan sorotan, tetapi sangat penting untuk kesuksesan tim. Dan jika Madrid berhasil mendapatkan Rodri, maka lini tengah mereka akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Rodri adalah salah satu gelandang paling lengkap di dunia. Dia mampu mengontrol tempo, menenangkan permainan, memenangkan duel, dan menjadi pusat dari setiap serangan. Dengan Rodri, Tchouaméni, dan Bernardo Silva, Mourinho bisa memiliki lini tengah yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara teknik. Namun, teka-teki terakhir Mourinho ada di lini depan. Karena masalah terbesar Madrid sebenarnya bukan kurangnya pemain berkualitas. Mereka justru memiliki terlalu banyak pemain hebat. Masalahnya adalah keseimbangan. Selama ini, hampir semua serangan Madrid bergerak melalui sisi kiri. Vinicius berada di kiri. Rodrigo sering masuk ke area yang sama. Bellingham juga sering menyerang ruang tersebut. Akibatnya, lawan hanya perlu memusatkan perhatian di satu sisi, dan permainan Madrid menjadi lebih mudah dibaca. Karena itulah, kehadiran Yan Diomande menjadi penting. Dia memberikan sesuatu yang hilang dari Madrid, lebar permainan di sisi kanan. Berbeda dengan winger modern yang sering masuk ke tengah, Diomande nyaman menjaga posisi melebar. Dia membuat pertahanan lawan harus menjaga seluruh lapangan. Jika lawan fokus menghentikan Vinicius dan Mbappe di kiri, Madrid bisa mengalihkan bola ke kanan dan menciptakan situasi 1 lawan 1. Dan dalam kondisi seperti itu, Diomande bisa menjadi ancaman besar. Dengan struktur baru ini, pemain-pemain Madrid juga bisa kembali ke peran terbaik mereka. Mbappe bisa bermain lebih bebas sebagai penyerang tengah. Vinicius tetap berada di kiri, tempat dia paling berbahaya. Bellingham bisa kembali menyerang kotak penalti seperti musim terbaiknya. Karena sebenarnya, masalah Madrid bukanlah kualitas pemain. Masalahnya adalah bagaimana membuat semua pemain tersebut saling melengkapi. Namun ada satu hal yang harus berubah, mentalitas. Dalam sistem Mourinho, tidak ada pemain yang bebas dari tanggung jawab bertahan. Vinicius harus membantu bek kiri. Diomande harus bekerja ketika kehilangan bola. Bellingham harus memimpin pressing. Dan Mbappe harus menerima bahwa menjadi pemain terbaik dunia juga berarti melakukan pekerjaan yang tidak selalu terlihat. Pada akhirnya, proyek Mourinho di Real Madrid bukan hanya tentang membeli pemain baru. Ini tentang membangun kembali identitas, pertahanan yang kuat, lini tengah yang mampu mengontrol pertandingan, dan lini serang yang akhirnya memiliki keseimbangan. Tentu saja, tidak ada jaminan semuanya akan berhasil. Mourinho sudah lama tidak menangani klub sebesar Madrid. Masalah ruang ganti bisa kembali muncul. Para pemain bintang mungkin tidak selalu mudah menerima tuntutannya. Dan sepak bola selalu penuh kejutan. Namun setidaknya kali ini, Real Madrid memiliki sesuatu yang sebelumnya hilang. Sebuah rencana yang jelas. Mereka tahu apa yang salah. Mereka tahu apa yang ingin diperbaiki. Dan mereka memberikan Mourinho semua alat yang dia butuhkan. Jika Mourinho berhasil menyatukan semua bagian tersebut, Real Madrid bukan hanya akan kembali menjadi penantang. Mereka bisa kembali menjadi mimpi buruk bagi seluruh Eropa. Karena ketika bakat terbesar di dunia bertemu dengan disiplin Mourinho, hasilnya bisa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Era baru Real Madrid telah dimulai.